Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi sebuah topik yang menurut saya sangat mendasar, bukan hanya bagi para ahli atau pengamat atau pembuat kebijakan, tetapi bagi kita semua sebagai manusia yang hidup di planet ini. Topik yang akan saya sampaikan berjudul pengelolaan sumber daya air, tantangan, batas planet, dan arah masa depan. Kenapa topik ini penting? Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air tidak ada peradaban, tidak ada kota, pertanian, industri, bahkan tidak ada kita. Ironisnya kita sering memperlakukan air seolah-olah tidak akan pernah habis. Padahal kita sedang menghadapi batas-batas nyata yang kita sebut dengan krisis air. Mari kita lihat gambaran besar tentang kondisi peradaban manusia saat ini. Bumi kita dihuni oleh sekitar 8,3 miliar manusia dan terus bertambah setiap hari. Semua manusia memperebutkan sumber daya yang sangat terbatas, apalagi ruang yang juga semakin terbatas. Di saat yang sama, kita juga menghasilkan beban pencemaran lingkungan. Ada beberapa tekanan besar yang dihadapi planet kita saat ini dan ke depan. Pertama, populasi bumi terus bertambah. Kedua, kebutuhan akan terus meningkat. Ketiga, pertumbuhan ekonomi terus berlanjut. Keempat, pembangunan dan industrialisasi besar-besaran akan terus terjadi. Dan kelima, perubahan iklim yang semakin ekstrim kita kenal dengan krisis iklim. Semua tekanan ini bermuara pada satu hal, daya tampung dan daya dukung bumi yang terus menipis. Bumi kita hanya satu dan ukurannya tidak pernah membesar. Kita terus menambah beban pada planet bumi ini dengan lebih banyak manusia, lebih banyak konsumsi, dan lebih banyak limbah yang dihasilkan tanpa benar-benar memperhatikan apakah bumi masih sanggup menampungnya. Salah satu dampak yang paling cepat kita rasakan dari semua ini adalah pada sumber daya air kita. Perubahan iklim memperparah krisis air secara langsung dan nyata. Ada 3 dampak yang perlu kita pahami bersama. Pertama, suhu bumi makin panas. Sejak tahun 1850, suhu rata-rata permukaan bumi telah naik sekitar 0,06 derajat Celcius per 10 tahun. Namun sejak tahun 1982, kenaikannya melonjak menjadi sekitar 0,2 derajat Celcius per dekade, yang merupakan 3 kali lebih cepat dari rata-rata historisnya. Dampaknya adalah penguapan air meningkat, gletser mencair lebih deras, dan ketersediaan air bersih terus berkurang. Kedua, intrusi air laut. Air laut menerobos masuk ke lapisan air tanah di wilayah pesisir. Hal ini disebabkan oleh kombinasi eksploitasi air tanah dalam yang berlebihan, kenaikan muka air laut, perubahan pola curah hujan, dan penurunan muka tanah. Akibatnya, air tanah yang seharusnya tawar pun menjadi asin dan tidak layak untuk dikonsumsi. Ketiga, pola hujan semakin ekstrim. Data BMKG periode 1981-2024 menunjukkan tren yang sangat jelas. Yang basah semakin basah, yang kering semakin kering. Banjir dan kekeringan terjadi lebih sering dan lebih intens dari tahun ke tahun. Sekarang mari kita pahami satu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh semua orang. Jumlah air di bumi kita ini mencapai 1,4 triliun kilometer kubik. Namun sekitar 97,5% dari jumlah itu adalah air asin yang ada di laut, sehingga tidak bisa langsung digunakan. Dari sisa 2,5% yang merupakan air tawar, hanya sekitar 0,007 sampai 0,03% dari seluruh air di bumi yang mudah diakses oleh kita, seperti air yang ada di sungai, di waduk, di danau, di situ, dan di tempat-tempat lain. Bagaimana dengan keadaan di Indonesia? Berdasarkan data Kementerian PU 2026, potensi air permukaan kita mencapai 2,9 triliun meter kubik per tahun.
Kita memiliki 204 bendungan yang sudah aktif. Secara agregat, Indonesia sebetulnya surplus air. Namun masalahnya adalah sekitar 1,2 triliun meter kubik atau 37,8% dari total air kita belum terkelola dengan baik. Sehingga air itu mengalir begitu saja ke laut dan terbuang percuma. Selain itu, distribusi air di Indonesia juga tidak merata antar pulau karena kendala geografis yang ada maupun infrastruktur. Masalah utama kita sebenarnya bukanlah karena kekurangan air, melainkan karena tidak mampu menampung, menyimpan, dan mendistribusikan air itu kepada mereka yang membutuhkannya. Pada gambar dapat terlihat bahwa kondisi neraca air di Indonesia tidak merata. Beberapa pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara sebetulnya mengalami surplus air. Namun ada 2 pulau yang mengalami defisit air, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Bali. Hal ini terjadi karena distribusi air di kedua pulau ini tidak seimbang dengan ketersediaan air yang ada. Ini disebabkan oleh banyaknya penduduk dan aktivitas ekonomi dan industri yang terkonsentrasi di pulau yang relatif kecil, hanya 6,7% dari luas Indonesia. Mari kita lihat contoh nyata di Jakarta. Kerugian akibat banjir besar di Jakarta pada tahun 2002, 2007, 2013 sangat masif sekali. Bahkan mencapai 38,7 triliun rupiah. Belum lagi kerugian ekonomi yang diderita setiap tahunnya karena kemacetan yang diperparah oleh banjir yang mencapai hampir 43,3 triliun per tahun. Kondisi sungai di Jakarta sangat memprihatinkan karena seluruh sungai, yaitu 13 sungai di Jakarta, tergolong tercemar berat dari sisi kualitas. Pada tahun 2012, Jakarta mengalami defisit air baku sebesar 12.185 liter per detik. Dengan cakupan layanan perpipaan hanya mampu mencapai 44% dari jumlah populasi Jakarta. Masalah ini terjadi karena semua faktor saling terkait. Eksploitasi air tanah yang berlebihan menyebabkan tanah amblas, dan tanah yang amblas memperparah banjir. Banjir kemudian memperburuk akses air bersih sehingga masyarakat semakin bergantung pada air tanah, khususnya entitas bisnis dan komersial terhadap air tanah dalam. Inilah lingkaran setan yang harus kita putus. Jika tidak ada perubahan nyata, kota-kota besar lain di Indonesia bisa mengalami nasib yang sama dengan Jakarta. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2019 tentang sumber daya air, ada 3 pilar utama pengelolaan sumber daya air yang harus kita jalankan secara seimbang. Pertama, konservasi sumber daya air. Kita harus menjaga kelestarian sungai, danau, hutan, situ, dan mata-mata air kita. Setiap izin pembangunan harus memastikan bahwa debit air limpasan tidak bertambah dibandingkan kondisi sebelumnya. Inilah inti dari kebijakan Zero Delta Key yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan tata air kita. Pilar kedua, pemberdayaan sumber daya air. Kita harus menggunakan air secara efisien di pertanian, di rumah tangga, di industri, dan di sektor lain. Modernisasi sistem irigasi sangat penting untuk menghemat air. Selain itu, kita juga harus membangun infrastruktur air baku yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat kita, sehingga tidak ada yang terpaksa mengandalkan air tanah secara berlebihan. Pilar ketiga, pengendalian daya rusak dan kerusakan air. Kita harus membangun dan merawat bendungan, tanggul, pengendali banjir, dan infrastruktur pelindung pesisir, termasuk menjaga tercemarnya badan air kita. Sistem mitigasi bencana hidrometeorologi juga harus diperkuat karena bencana tersebut semakin intens. Dan pada akhirnya, semua pilar ini tidak akan berhasil tanpa kolaborasi antar pemangku kepentingan. Air tidak mengenal batas administratif, air mengalir mengikuti hukum alam. Pengelolaannya pun harus melampaui sekat-sekat kelembagaan. Oleh karena itu, pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air yang efektif. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah refleksi. Air adalah sumber kehidupan. Dan tanpa air tidak ada peradaban yang bisa berdiri.
Kita hidup di zaman di mana kita untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia benar-benar menghadapi batas-batas planet kita sendiri. Bumi tidak akan membesar, air tidak akan bertambah, tetapi kebutuhan kita terus meningkat. Pertanyaan yang harus kita jawab bersama adalah, apakah kita mampu mengubah cara kita memandang dan memperlakukan air sebelum semuanya terlambat? Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bisa membuka kesadaran kita bersama dan mendorong kita untuk mengambil langkah nyata demi masa depan yang lebih baik untuk kita, anak-anak kita, dan generasi yang akan datang. Terima kasih banyak atas perhatian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.